Alhamdulillah ini di sangkarnya si rezeki teman-teman, ada cacing yang keluar, jika sudah langsung hancur gitu loh. Ini dia cacingnya. Nah, ini kayak sudah patah-patah ini. Bisa jadi mungkin efek obatnya itu langsung menghancurkan cacing tersebut ya, karena kondisinya si waras itu kotorannya sekarang sudah memadat teman-teman, yang ada di tengah-tengah itu ya. Untuk hasil pastinya kita cek besok aja ya teman-teman, karena ini sudah sore. Kita cek besok di duburnya masih terdapat cacing pita enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita berjumpa lagi, dan di pagi hari ini kita akan ngecek perkutut yang kemarin kita beri obat cacing. Ini adalah si waras ya, salah satu perkutut yang kemarin kita sudah berikan obat cacing. Tidak ada seperti wujud cacing ya yang keluar, cuman reaksi yang memang terjadi yaitu bentuk kotorannya. Kotoran yang dihasilkan setelah kita kasih obat cacing kemarin itu memadat teman-teman, jadi kotorannya langsung padat gitu. Biasanya nggak seperti ini. Ini yang terbaru itu yang kayak ada putih-putihnya itu. Ini terjadi juga pada si rezeki ini ya, karena kan kemarin 2 ekor ini yang kita kasih obat cacing terlebih dahulu. Kalau untuk si rezeki ini kan kemarin sore juga sudah kita cek ya, ada potongan bagian dari cacing pita. Asumsi saya karena adanya temuan itu, bisa jadi mungkin obat cacing yang saya berikan ini punya efek seperti menghancurkan, jadi membunuh si cacing tersebut, dan cacingnya langsung diolah dalam pencernaannya, makanya tidak keluar dalam wujud cacing, jadi keluarnya dalam wujud kotoran. Untuk menjawab rasa penasaran kita, coba langsung cek saja. Biasanya kalau pagi seperti ini di duburnya si waras itu ada kelihatan muncul ya cacingnya. Kita akan cek teman-teman. Ini kita cek langsung di ininya ya, di duburnya si waras, dan ternyata bersih teman-teman. Biasanya kelihatan kayak ada airnya dan nongol gitu loh cacing pitanya. Jadi ini tadi sudah coba saya cek dan bersih ya, di dubur mereka, baik waras maupun si rezeki itu tidak nongol adanya cacing pita seperti biasanya. Ini nanti pemberian obat cacing akan kita lanjutkan untuk si punai dan terkuku ya. Kalau untuk perkutut nanti coba akan kita cek-cek di duburnya apakah ada indikasi, karena seperti temuan yang terdapat pada si rezeki itu kemarin, kita tidak menyangka karena tidak terlalu bisa dideteksi dari kotorannya ya, tapi kita cek dubur kebetulan muncul adanya cacing. Nah ini kan yang dipunai ya, bisa kita pantau ya teman-teman, di kotorannya sangat cair. Menurut saya ini termasuk parah, sama persis yang terjadi di terkuku saya si lincah ini ya, itu kan malah hampir sama sekali tidak memadat. Ini persis saya kasusnya si waras ya, kotorannya ambiar hancur. Kita bandingkan dengan terkuku saya yang satunya. Nah ini si gagah ya, itu bisa kita pantau kotorannya. Langsung kita lepas cepok pakan, cepok minumnya, supaya puasa dulu belum pemberian.
bagian obat cacingnya. Beberapa ekor perkutut yang mencurigakan kita pantau dari wujud kotorannya, kita pastikan dengan cek kondisi duburnya ada nggak terdeteksi nongol cacing pita ya. Ini kotoran si Mulyo ini juga mencurigakan teman-teman. Memang tidak sepenuhnya hancur ya, tapi kayak sebagian ada yang hancur dan ada yang memadat. Dan ini untuk perkutut si Manis hampir sama seperti si Mulyo tadi. Jadi ada beberapa kotoran yang dihasilkan itu seperti hancur, walaupun tidak semuanya. Ini si Bagas semacam ada berair ya. Perkutut yang barusan kita cek kondisi kotorannya seperti mencurigakan, artinya tidak padat dengan sempurna. Coba kita cek kondisi duburnya seperti apa. Untuk si Bagas ini fix bersih ya teman-teman. Untuk yang tidak terindikasi duburnya ada cacing maupun berair ya, ini saya pikir cukup dengan herbal saja. Langsung lanjut, ini kita akan cek si Mulyo ya. Jadi tebal sekali ini bulunya si Mulyo teman-teman, tapi alhamdulillah kering, tidak basah dan tidak ada terdeteksi nongol cacing pita. Kita berlanjut untuk ngecek si Manis ini. Alhamdulillah si Manis juga aman teman-teman, tidak berair dan juga tidak nongol adanya cacing pita. Untuk perkutut yang sudah kita pastikan aman ya, tadi sudah cek dubur, termasuk untuk yang sudah kita beri obat cacing kemarin, kita bersihkan sangkarnya ya teman-teman. Jadi untuk berjaga-jaga saja karena ini juga lagi musim hujan ya. Rawan sekali ketika misalkan kotoran itu dihinggapi lalat ya, dimana lalat itu membawa parasit. Ini tentunya perkutut yang suka kadang makan atau matuk-matuk kembali kotoran yang berserakan di sangkarnya, dikhawatirkan bisa tertular adanya penyakit yang dibawa oleh lalat tadi ya. Makanya menurut saya penting sekali di musim hujan khususnya ya untuk membersihkan sangkar. Sekalian kita cek untuk si Kangsar Gampil dan nanti juga si Rezeki ya teman-teman, barangkali nanti terindikasi. Jadi kita meracik obatnya sekalian gitu, pemberian obatnya bisa kita barengkan dengan terkuku dan punai tadi, si Kabul ini ya.
dia si kabel ya, kita cek juga. Alhamdulillah kering dan juga tidak nongol cacing pita, aman. Ini sekalian perkutut yang dari ombyokan ya teman-teman, kita cek. Kalau yang untuk si lurik dan waskita menurut saya masih terlalu kecil ya, dan memang tidak ada indikasi sepertinya. Kalau untuk si yang dari ombyokan ini harus kita waspadai. Top perkutut yang dari ombyokan, ini patut kita waspadai ini, karena biasanya perkutut yang dari ombyokan sangat berpotensi terpapar cacing. Aman teman-teman ya, aman. Dugaan saya kondisi kotoran yang dihasilkan oleh si top itu ya, perkutut yang saya dapat dari ombyokan, kenapa agak mencair itu karena memang nutrisinya belum terpenuhi dengan sempurna ya. Setelah kemarin kan sempat saya sampaikan ke teman-teman melalui video-video sebelumnya bahwa si ini perkutut yang dari ombyokan itu punya kendala macet makan sampai kurus dan dugaan saya macet makannya itu sudah terjadi saat dia berada di kandang ombyokannya di tempat penjual sebelum saya bawa pulang. Sekarang saatnya kita untuk memberikan obat cacingnya untuk terkuku dan si punai ya teman-teman. Kali ini metodenya tidak seperti yang saya lakukan kemarin ya. Kalau kemarin kita pakai alat spet yang buat ngeloloh itu, tapi untuk hari ini kita pakai cepok air. Nanti obatnya ini kita langsung campur di cepok airnya dan kita pantau dari kejauhan. Kenapa saya lakukan ini? Karena di satu sisi posturnya agak besar ya, dan mereka masih terlalu giras, jadi agak kesusahan mau diloloh dengan metode seperti kemarin saat kita mengobati perkutut. Model obatnya itu serbuk ya, seperti micin, mirip sekali seperti micin. Alhamdulillah untuk si punai sudah mau minum ya teman-teman. Dan akhirnya keduanya sudah minum ya teman-teman. Kalau menurut saya ketika kita mau menggunakan metode mencampur obat cacing tadi ke dalam minumannya, itu sebaiknya di pagi hari semua cepok pakan maupun cepok minum dilepas ya. Jadi biar ada efek lapar, ada efek haus. Jadi setelah itu dipasang, burung tersebut akan lebih mudah untuk tertarik minum ya, karena mungkin sudah haus. Jadi bisa dilakukan mungkin diawali dari diambil dulu cepok pakan, cepok minum, dan kemudian bisa dijemur sebentar, jadi ada efek haus. Setelah itu baru, kalau berbicara waktu ya, timing, mungkin jam tujuan itu teman-teman jemur, burungnya akan dikasih obat tersebut, dan nanti setelah 1 jam kurang lebih, jam 8-nya baru dikasih obat cacing tadi ke dalam cepok air minumnya. Dengan seperti itu yang saya
alami itu akan lebih mudah cepat minumnya ya. Untuk kasuistik burung-burung yang masih agak giras bisa langsung ditinggal dulu biar tidak canggung untuk minum ya, biar tidak malu-malu burungnya. Kita tinggal, kita perkirakan lah kira-kira dalam tempo waktu kurang lebih 1 jam si punai maupun si terkuku ini masih sedikit lebih giras ya teman-teman. Si punai sempat bisa kita taklukkan ya, artinya bisa sempat jinak dengan tangan, tapi beberapa hari itu tidak saya ajak interaksi, ternyata langsung berubah kembali nalurinya ke mode liarnya. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Insya Allah nanti kita akan saya update kembali perkembangan mereka khususnya ya di video-video yang akan datang. Insya Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.